Salam anak-anak. Materi kita hari ini tentang mengasihi dan menghasilkan perubahan. Sebelum kita masuk dalam pembelajaran kita saat ini, mari kita berdoa. Dan doa akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Kompetensi dasar kita hari ini adalah yang pertama, menghayati nilai-nilai Kristiani, kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Kompetensi dasar yang ketiga yaitu memahami makna nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah menerapkan nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Tujuan pembelajaran kita adalah dengan model pembelajaran discovery learning dan metode diskusi, peserta didik diharapkan dapat menghayati nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Yang kedua, meneladani Yesus dalam mewujudkan nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan dalam kehidupan sosial. Dan yang ketiga, menjelaskan kembali bagaimana orang lain telah berkorban bagi dirinya, khususnya untuk studinya. Dan yang berikut yaitu bersyukur kepada Tuhan yang telah terlebih dahulu memperlihatkan kasih-Nya yang penuh pengorbanan. Dan yang berikut adalah menunjukkan bukti-bukti tentang kesetiaannya kepada Allah. Dan yang terakhir, menerapkan nilai-nilai Kristiani, yakni kesetiaan, kasih, dan keadilan melalui berbagai aktivitas. Anak-anak, sebelum kita lanjut di dalam pembahasan kita, terlebih dahulu marilah simak video berikut ini dan silakan berikan tanggapan tentang informasi apa yang didapatkan dari video tersebut, dan silakan disalin di dalam lembar kerja yang sudah di tangan kalian masing-masing. Menyimak.
pandang bentuk dan rupaku. Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit biru. Kau yang buatku terbang bagaikan raja wali, mengatasi segala pencobaan. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Kau Bapakku yang baik, mengerti bahasa tetesan air mata, tak kau biarkan ku berjalan sendirian, sebab kau Bapakku yang baik. Engkau sungguh baik. Ya, itu video yang kalian amati dan simak. Silakan berikan tanggapan kalian, dan hasilnya akan dikumpulkan setelah proses pembelajaran hari ini. Bagaikan raja wali, mengatasi Anak-anak, pencobaan. Kau coba sebutkan salah satu isi dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16. bahasa tetesan air Benar sekali bahwa salah satu isi dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 16 adalah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi yang menjadi hal penting di dalamnya itu adalah kasih. Anak-anak, apa itu kasih? Coba di antara kalian ada yang bisa memberikan pengertian atau arti tentang kasih itu. Baik sekali. Kasih adalah perasaan yang dimiliki oleh setiap manusia. Perasaan ini akan timbul apabila manusia tersebut mempunyai rasa memiliki dan menyayangi. Dan kasih bisa bermakna luas, bukan hanya antara manusia dengan manusia, tetapi manusia dengan Tuhan, atau sebaliknya, bisa juga antara Tuhan dengan manusia. Dan dengan adanya rasa kasih tersebut membuat manusia mempunyai tujuan yang akan diperjuangkan.
Lalu bagaimana hubungan antara cinta dan kasih? Anak-anak, cinta dan kasih adalah dua kata yang hampir sama, tetapi mempunyai makna atau arti yang berbeda. Cinta adalah perasaan yang lahir dari hati seseorang, timbul dengan sendirinya, tidak melihat waktu dan usia, suatu masa untuk ingin menyayangi dan memiliki, seperti perasaan cinta ibu kepada anaknya. Sedangkan kasih adalah menyayangi. Kasih berarti mencintai. Kasih berarti membahagiakan orang yang kita kasihi. Kasih kepada Tuhan berarti mencintai Tuhan dengan cara menaati perintahnya dan menjauhi larangannya. Kasih kepada orang tua berarti menyayangi mereka dengan setulus hati dan berusaha untuk tidak menyakiti hatinya. Kasih kepada sahabat berarti menjaga mereka dengan kasih sayang dan tidak mengkhianati. Kasih kepada pasangan berarti menjaga kepercayaan dengan setulus hati. Jadi, kasih artinya tidak meminta balasan, tetapi cinta bisa menuntut balasan. Dampak dari tidak mengasihi adalah apabila kita tidak mengasihi, maka dampaknya adalah yang pertama, hidup menjadi tidak harmonis. Yang kedua, kejahatan semakin merajalela. Dan yang ketiga, setiap saat pasti ada perkelahian atau peperangan. Dan yang keempat, dampak dari tidak mengasihi adalah hidup menjadi tidak nyaman, selalu ada dalam ketakutan. Anak-anak, saat ini kita akan berdiskusi bersama. Oleh karena itu, silakan duduk dalam kelompok masing-masing dan tugas yang akan kita diskusikan bersama adalah membaca Injil Lukas pasal 15 ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-32. Dan silakan identifikasi apa nilai sikap di dalam bacaan tersebut. Tugas kita adalah yang pertama, apa yang dapat dikembangkan dalam diri kita dari cerita tersebut. Dan yang kedua adalah apa yang perlu kita hindari dalam diri kita dari cerita tersebut. Silakan kerjakan dan dipresentasikan.
hal yang perlu kita kembangkan dalam diri kita dari cerita di dalam Injil Lukas pasal 15 ayat 11 dan seterusnya adalah yang pertama yang perlu untuk kita kembangkan di dalam diri kita adalah nilai yang pertama adalah mengasihi. Yang kedua yang perlu kita kembangkan dalam diri kita adalah sikap mengampuni. Dan yang ketiga adalah bertobat. Ya, masih ada lagi sikap yang lain di dalam bacaan tersebut. Silakan ditambahkan oleh kelompok yang lain. Dan yang kedua hal yang perlu untuk kita hindari dalam diri kita adalah yang pertama, keserakahan. Yang kedua adalah iri hati. Dan yang ketiga adalah kebencian. Dan yang terakhir adalah keegoisan atau ego. Ya, sikap-sikap inilah yang perlu untuk kita kembangkan dan kita hindari dari dalam diri kita agar hidup kita semakin berkenan kepada Tuhan dan berjalan sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita hari ini, Bapak persilakan kepada anak-anak untuk menyampaikan kesimpulan dari materi yang sudah kita belajar hari ini. Benar sekali bahwa mengasihi dan menghasilkan perubahan adalah kalau kita mau mengasihi, maka kita pun harus rela untuk berkorban, sama seperti Tuhan Yesus berkorban sampai mati di kayu salib hanya untuk dosa manusia. Yang kedua, kalau kita mau mengasihi, maka tidak boleh ada kebencian di dalam hati kita. Sama seperti yang dikatakan Dr. Martin Luther King, bahwa kegelapan tidak dapat mengusir kegelapan, hanya terang yang dapat melakukannya. Kebencian tidak dapat mengusir kebencian, hanya cinta kasih yang dapat melakukan. Sebelum kita keluar dari ruangan ini untuk mengakhiri pembelajaran kita, kita berdoa dan silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita
hari ini telah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.